Kegiatan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mencatat isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. 2. Peserta didik dapat menentukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi aturan bermain yang berlaku di rumah dengan benar. 4. Peserta didik dapat mengklasifikasikan sikap patuh dan tidak patuh terhadap aturan bermain di rumah dengan baik. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan yang berbeda. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Bagus sekali. Bermain simpai. Bermain simpai. Tahukah anak-anak, apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Apakah simpai itu? Bagaimana bentuk simpai? Terbuat dari apa simpai tersebut? Bagaimana cara memainkan simpai? Apakah kegunaan simpai? Bagus sekali. Simpai adalah alat permainan. Simpai berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Cara memainkannya yaitu memutar simpai dengan benar, kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai. Perhatikan simpai di bawah ini. Simpai manakah yang kamu gunakan? Simpai adalah sebuah alat permainan yang terbuat dari benda padat yang berbentuk lingkaran. Jenis simpai yang biasa digunakan dikenal dengan hula hoop. Jenis simpai ini terbuat dari plastik. Tekstur atau permukaannya halus. Meskipun simpai ini disimpan di tempat yang berbeda seperti lemari, plastik besar, ataupun ke dalam mobil, bentuknya tetap akan menjadi seperti simpai. Artinya, tidak akan berubah seperti wadah yang ditempatinya. Simpai bisa dilepas dan dipasang kembali ketika ingin digunakannya. Berdasarkan penjelasan Ibu Guru tadi, anak-anak di rumah bisa menuliskan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Misalnya, simpai, padat, plastik, hula hoop, tetap. Anak-anak di rumah coba perhatikan benda-benda yang Ibu Guru tampilkan. Ada donat, tisu wajah, tempat nasi, dompet pulpen, gelang, dan hula hoop dari plastik. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu.
Agar kondisi rumah lebih teratur dan damai, maka perlu dibuat sebuah aturan. Anak-anak di rumah harus tahu aturan apa saja yang berlaku di rumahmu. Salah satu aturan yang berlaku di rumah adalah aturan saat bermain di rumah. Selain aturan di rumah sendiri, kita juga harus mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku di rumah temanmu, agar mereka merasa senang saat kalian datang bermain. Aturan dalam bermain di rumah. 1. Saling menghargai dengan saudara atau teman ketika bermain di rumah. 2. Saling membantu ketika teman atau saudara mengalami kesulitan saat bermain. 3. Saling berbagi mainan. 4. Mengingat waktu saat bermain. 5. Tidak berbuat gaduh atau keributan di rumah. 6. Merapikan kembali mainan di tempatnya. Hari ini kita sudah belajar permainan simpai untuk menyegarkan badan. Kita juga sudah belajar tentang pengelompokan benda yang menyerupai simpai dan bentuk-bentuk benda. Kita juga perlu mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku di rumah. Nah, anak-anakku di rumah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan kalian semua. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai.